Hai halo, selamat datang channel aku. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ke kalian semua yang udah nonton video-video aku yang sebelumnya. So, kembali lagi ke sesi mata kuliah apa aja sih yang ada di ilmu gizi. Kalau video sebelumnya aku udah bahas yang semester 5, di video kali ini aku mau bahas yang semester 6. Maaf banget kalau misalkan aku cuman bahas satu semester aja karena aku mau kasih tahu kalian lebih rinci kira-kira apa aja sih yang dipelajarin di semester 6 di jurusan ilmu gizi. So, kalau misalkan kalian penasaran, langsung aja kita ke videonya. Yap, mungkin kalian udah bosan banget kalau misalkan aku ingetin terus kalau di semester sebelumnya kalian punya IP lebih dari 3, di semester sekarangnya kalian bisa ambil jumlah maksimum SKS yaitu 24. Di semester 6 sendiri agak berbeda dari semester sebelumnya karena di semester ini aku mengambil yang namanya seminar proposal penelitian. Jadi merupakan 1/3 bagian dari skripsi. Jadi skripsi itu ada 3 bagian nih sebelum kita lulus. Yang pertama kita harus melakukan seminar proposal penelitian. Yang kedua ada seminar hasil. Yang ketiga itu ada kompre. Nah di seminar proposal penelitian itu tuh terdapat yang namanya pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Jadi nanti pada saat kita presentasi mengenai proposal penelitian kita di depan dosen penguji, itu nanti akan ditanya seputar biasanya itu kenapa sih kita ambil judul tersebut, hal yang mendasarinya apa, hal yang membuat judul itu menarik dan berbeda, itu tuh apa. Terus juga sampel penelitiannya, baik misalkan kita memakai jenis dan jumlah-jumlah yang berbeda, atau jumlah tertentu, itu ditanya kenapa sih kita menggunakan jumlah tersebut, apakah sudah valid, apakah sudah bisa mencakup nantinya penelitian tersebut, dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar proposal penelitian. Nah itu tadi adalah mata kuliah yang pertama, yaitu seminar proposal penelitian. Mata kuliah yang kedua yang ada di semester 6 itu adalah gizi enteral dan juga parenteral. Pastinya di sini membahas seputar enteral dan parenteral. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu enteral dan juga apa itu parenteral? Nah enteral itu adalah pemberian zat gizi atau makanan yang diberikan itu dengan cara melalui pipa ataupun selang. Jadi enteral ini diberikan karena fungsi oralnya kita terganggu, tapi fungsi saluran cerna kita tuh masih bisa berfungsi secara optimal. Terus kalau yang parenteral itu adalah pemberian zat gizi atau makanan melalui pembuluh darah atau intravena. Jadi pemberian melalui parenteral ini diberikan ketika saluran cernanya itu tidak dapat berfungsi secara optimal, baik parsial ataupun total nih ada terganggu di saluran cernanya. Sehingga asupan dari yang enteral itu gak dapat mencukupi, jadi diberikanlah parenteral. Mata kuliah yang ketiga adalah teknologi informasi. Jadi udah jelas banget dari namanya ya kita belajar seputar teknologi dan juga informasi. Waktu dulu tuh aku diajarin seputar cara membuat daftar isi di Microsoft Word, terus aplikasi-aplikasi juga yang menunjang gizi seperti kayak Nutrisoft, Nutrisurvey, serta ada juga SPSS ini biasanya untuk statistika kalau SPSS ini. Nah aplikasi-aplikasi tadi tuh berguna banget untuk menunjang analisa kita saat proses asuhan gizi ataupun saat kita merancang skripsi. Mata kuliah yang keempat adalah produksi makanan sehat. Jadi di sini kita belajar seputar makanan yang sehat dan juga aman, pengembangan produk pangan baru yang sehat dan pastinya aman juga. Terus pencarian idenya, konsep, desain, terus kita belajar juga meraih umur pangan, kemasannya seperti apa, regulasi pangan, dan bahkan kita belajar mengenai uji pasar. Terus juga kita belajar sedikit sih, nggak terlalu banyak tentang ekonomi, tapi kita belajar mengenai berapa sih harga produk tersebut. Jadi kayak kita belajar seputar break even point itu kita juga belajar gitu. Jadi supaya kita bisa berwirausaha ataupun kita bisa menjadi entrepreneur juga gitu. Mata kuliah yang kelima adalah perencanaan program gizi. Jadi di sini nih kita belajar mengenai proses untuk merencanakan program gizi dan juga implementasi programnya, mulai dari kita melakukan asesmen dan juga analisis untuk kita tahu kira-kira masalah gizi apa sih yang sedang terjadi. Habis kita tahu masalahnya nih kita membuat perencanaan program gizinya, kira-kira program apa sih yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita implementasikan supaya menanggulangi masalah tersebut. Kalau udah kita membuat program, kita melakukan implementasi nih. Setelah kita melakukan implementasi, kita melakukan proses monitoring dan juga evaluasi untuk tahu apakah program gizi yang sudah kita terapkan itu berhasil atau tidak. Dan kalau misalkan kira-kira kayaknya kurang berhasil, kita bisa melakukan analisa kembali. Kira-kira program gizi apa sih yang lebih cocok untuk
masalah gizi yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya kita pelajari adalah interaksi obat dan juga makanan. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan makanan itu mempengaruhi efektivitas dari obat yang kita minum. Jadi nantinya tuh boleh nggak sih kita habis minum obat ini terus makan ini, boleh nggak sih sebenarnya ada nggak sih interaksi di dalamnya. Jadi tuh ada beberapa yang mempengaruhi efektivitas si obatnya. Jadi kalau misalkan di rumah sakit kita akan bekerja sama dengan dokter untuk kira-kira pasien ini kan dikasih obatnya A, B, C, D, E, F, G gitu kan misalnya. Terus kira-kira nanti diet dari ahli gizi itu yang diberikannya seperti apa gitu. Karena kan kita akan ngelihat obat-obatannya dan juga nanti akan ngelihat makanannya juga. Yang ketujuh ada nutrigenomik. Jadi nutrigenomik ini mempelajari mengenai hubungan antara faktor genetik dan juga nutrisi yang punya komposisi spesifik dan juga dia mampu menginduksi ekspresi gen di dalam tubuh. Jadi intinya nih dia mempelajari mengenai nutrisi dan juga genetik nih. Jadi misalnya contohnya ini kayak ada orang nih yang makan udang dan dia tuh jadi alergi. Nah ini nih menunjukkan respon gen kita terhadap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi gen kita ini intinya tuh mempengaruhi tubuh kita dalam merespon makanan yang masuk gitu. Jadi bisa jadi ada orang yang alergi, ada orang yang nggak alergi. Yang kedelapan yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Jadi belajar bahasa Indonesia ini penting karena kita nanti akan belajar mengenai ejaan, terus juga karangan ilmiah, terus titik, terus koma, dan sebagainya. Ya, jadi ini berguna banget untuk nanti kita penyusunan skripsi nih. Boleh nggak sih nanti tuh habis dan tuh ada komanya atau titik tuh letaknya di mana, terus penulisan ini tata letaknya udah benar belum sih, terus udah benar belum sih kalau misalkan nulis judul tuh kayaknya dannya tuh huruf kecil atau huruf besar sih gitu. Dan nanti nih skripsi itu tuh bukan cuman mengenai isinya, tapi di skripsi ini kita juga belajar mengenai nanti penulisannya, ejaannya udah bener atau belum, dan itu juga termasuk dalam penilaian skripsi kita. Yang kesembilan yang akan dipelajari adalah program gizi. Jadi di program gizi ini kita belajar mengenai yang namanya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang nanti kalian bisa lihat di sini. Nah, aku akan taruh di sini apa aja sih 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah kayak air bersih dan sanitasi, terus mengakhiri kelaparan, serta kesehatan dan juga kesejahteraan. Di program gizi ini kita juga akan belajar gimana caranya program gizi untuk menanggulangi misalnya GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium, KVA atau kekurangan vitamin A, terus program gizi untuk anak sekolah, dan juga program gizi saat terjadi bencana. Mata kuliah yang terakhir yang dipelajari di semester 6 adalah asuhan gizi yang keempat. Nah, pastinya kalian udah sering banget ya dengar asuhan gizi di semester-semester sebelumnya. Karena asuhan gizi ini di semester sebelumnya kan dari asuhan gizi 1, 2, 3, dan yang sekarang di semester 6 adalah asuhan gizi yang keempat. Pastinya di sini belajar juga mengenai ADIME, nggak lupa kan sama ADIME. Jadi ADIME ini ada asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan juga evaluasi. Di sini kita belajar mengenai definisinya, etiologi, epidemiologinya, terusnya patofisiologinya, dan juga belajar mengenai tata laksana gizinya. Waktu dulu aku belajar mengenai tata laksana pada pasien kanker, terus juga tata laksana bedah, terus belajar tentang CKD atau chronic kidney disease, terus belajar juga mengenai CHF atau congestive heart failure, terus PPOK atau penyakit paru obstruktif klinis, dan juga mengenai gizi buruk dan konseling pada pasien. Nah, sekian video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan kalau misalkan ada salah kata, aku minta maaf. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan juga aku minta maaf. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau kalian punya kira-kira apa sih yang harus aku buat di video kedepannya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye!